Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang tema kesehatan dan gizi, pencegahan stunting bersama Kak Sandra Ayu Nabila, AMD. Halo Kak Sandra. Halo Ibu. Aku panggilnya apa nih? Teteh boleh. Iya. Jadi kita biar lebih akrab gitu ya. Teteh. Nah, Kak Sandra ini adalah juara 1 DPPKB Kabupaten Purwakarta. Beliau adalah Duta Genre Purwakarta tahun 2021. Iya. Masya Allah. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak Sandra? Boleh, ya ampun, luar biasa sekali ya Bu, terima kasih banyak. Oke, halo teman-teman semua, aku Sandra Nabila, aku sebagai juara 1 Putri Duta Genre Kabupaten Purwakarta tahun 2021. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kegiatannya apa aja nih untuk Duta Genre itu Kak Sandra? Oke, kalau untuk Duta Genre sendiri ya Bu ya, pasti kita menangani tentang remaja-remaja ya, khususnya di Kabupaten Purwakarta nih. Kita datang sosialisasi bareng-bareng nih sama teman-teman semua, kita sharing, cari informasi-informasi baru nih tentang remaja-remaja di Kabupaten Purwakarta tentunya. Apa aja yang mereka keluhkan, apa mereka keluh kesah, dan juga mereka tuh kita buat aktif nih di kecamatan yang mereka masing-masing. Jadi setiap kecamatan itu ada namanya juga PIKR Bu, Pusat Informasi Konseling. Iya, jadi disitulah mereka teman-teman itu bakal sharing bareng-bareng nih sama teman-teman sebayanya gitu, dan dihubungkan juga sama Duta Genre Kabupaten Purwakartanya gitu. Oh seperti itu. Jadi konseling yang bisa dilakukan oleh teman-teman remaja ini seperti apa ya kalau saya boleh tahu? Oke, kalau konselingnya ini bisa dari dengan face to face, berdua gitu ya, bisa. Lalu juga bisa dengan saya ada keluhan bareng-bareng nih, Teh gimana ya? Oke, bisa dari kecamatannya, nanti akan narik dari Duta Genre Kabupatennya untuk apa? Sosialisasi bareng-bareng dengan penyuluhan atau dengan sharing seperti FGD atau Focus Group Discussion, itu juga bisa. Oh seperti itu. Jadi biasanya masalah-masalah yang dihadapi remaja di Kabupaten Purwakarta itu seperti apa ya? Oke, kalau untuk masalah-masalah yang ada di Kabupaten Purwakarta, kita pasti tentunya nih kita membahas tentang triad KRR kita nih, ada tentang seks pranikah. Oh gitu. Iya, ada juga nafza. Lalu juga tentang HIV dan AIDS, itu juga kita bahas semuanya. Gitu. Jadi intinya 3 fokus utama dari kita itu adalah tentang triad KRR-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih tentang pendewasaan usia pernikahannya juga kita bahas. Terus berencana keluarganya, karena kan kita sebagai remaja nih, kita perlu remaja-remaja yang berencana untuk masa depan. Nah iya betul ya. Jadi ketika masa remaja sudah dipersiapkan ke masa depan rencananya, jadi biar lebih berstruktur ya, menciptakan generasi-generasi yang hebat, sehat dan mandiri ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Kalau gitu kita mau ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, Teh Sandra tahukah kalau di Kabupaten Purwakarta itu tingkat stunting untuk anak-anak usia dini itu hampir berapa persen kah? Oke, kalau misalkan untuk Kabupaten Purwakarta ya, yang saya tahu sendiri itu sekarang tuh sudah mencapai di bawah 50% Bu. Intinya gitu. Kita sebagai turunan dari kemarin sempat juga sekarang nih tim dari pencegahan stunting pun sedang ada di Bandung. Untuk apa? Untuk penanganan New Zero Stunting untuk Jawa Barat. Alhamdulillah juga untuk Kabupaten Purwakarta sendiri nih ada informasi terbaru sudah turun 2,82%. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sebenarnya stunting itu apa sih Teh Sandra? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu gitu ya, stunting itu apa. Jadi nanti ketika mereka nih terutama teman-teman remaja putri mempersiapkan masa depan pernikahannya, jadi akan menghasilkan generasi yang tidak stunting gitu ya. Stunting itu sebenarnya apa sih Teh? Oke, kadang gini. Oke, saya jelaskan tentang stunting ya. Iya. Stunting itu sebenarnya adalah gagal tumbuh kembang pada anak. Itu gagal tumbuh kembangnya itu dari masa kehamilan sampai 1000 hari pertama kelahiran.
Lalu nanti ada perbedaan kah tentang dasar stunting ini, lalu dicetuskan dari apa aja gitu. Jadi stunting ini adalah bukan semata-mata oh iya ada perkataan pendek berarti udah stunting ya gitu. Ada tuh kata-kata kayak gitu Bu. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh kembang pada anak yang berpengaruh dari masa kehamilan pun juga dari 1000 pertama kelahiran gitu. Jadi stunting itu tidak pendek. Maksudnya stunting itu tidak sama dengan pendek gitu ya. Oke, jadi lebih gini. Stunting itu pasti pendek. Stunting itu pasti pendek. Iya, tapi pendek belum tentu stunting gitu. Oke. Jadi berarti tidak sama dengan kurang gizi ataupun gizi buruk, samakah? Oke, kalau dibilang sama nggak sih tentang gizi buruk dan kurang gizi? Sebenarnya hampir sama ya Bu ya. Cuma mungkin ada beberapa aspek yang harus kita nilai juga nih tentang stunting ini. Karena untuk stunting ini ada namanya juga kita melihat dari pertumbuhan. Kadang anak yang stunting itu adalah pertumbuhannya di bawah rata-rata usianya. Misal ketika dia di usia 5 tahun seharusnya tinggi dia sudah 60 cm misal. Tahunya ternyata ketika dia datang ke posyandu atau sedang menghitung pertumbuhan, tingginya hanya 35 gitu. Tapi kita lihat beberapa aspek, oh iya pendek nih, dia pendek, dia kurang tingginya, berarti dia stunting dong. Nah tapi belum tentu, kita lihat lagi dari aspek lain, seperti dari aspek perkembangannya. Karena dari teman-teman atau anak-anak yang sudah stunting, itu dari perkembangan kognitifnya pun kurang. Oh, jadi ternyata berpengaruh ya stunting dengan perkembangan kognitif anak juga. Terus kalau berarti stunting itu apakah bisa disebut penyakit? Stunting bisa disebut penyakit? Bisa dong pastinya. Berarti kalau penyakit ada obatnya dong. Kalau untuk mencegah anak supaya tidak stunting atau untuk mencegah anak yang maksudnya untuk memperbaiki anak yang sudah stunting, apakah itu ada? Oke, awalnya untuk preventif atau pencegahan. Stunting ini dibilang tidak bisa diobati, sebenarnya bukan lebih tidak bisa diobati, tapi lebih sulit untuk mengobatinya karena, kalau dia kurang dalam pertumbuhan, kita masih bisa kejar dalam nutrisi, gitu ya. Nutrisi, dengan nutrisi yang bagus nih, dengan nutrisi yang bagus, otomatis tingginya bertambah, beratnya bertambah. Tapi kalau untuk perkembangan, ini perkembangan ketika dia sudah telat atau terlambat, nanti ke depannya ketika anak seusianya sudah maju istilah ke D, dia hanya masih stuck di B. Gitu. Jadi ketika dibilang sudah bisa diperbaiki atau tidak, ketika terdeteksi masih di bawah 2 tahun, minimal kita masih bisa samaratakan nih cara perbaikinya. Tapi ketika sudah 2 tahun atau 2 tahun ke atas, lebih dari 1000 hari pertama kelahiran, itu udah lumayan agak susah Bu. Gitu. Kenapa saya bilang agak susah nih? Karena sudah banyak faktor-faktor mendukung. Seperti apa tuh faktor pendukungnya itu, yang mendukung itu? Faktor pendukungnya nih. Contohnya, anak yang di bawah 2 tahun kadang masih ibunya atau orang tuanya nih yang milihin makanan. Dia masih mau makan A, dia masih mau makan B. Yang penting apa aja masuk nih gitu. Tapi untuk anak yang sudah di atas 2 tahun kadang sudah pilih-pilih makanan. Oh, seperti itu ya. Iya. Aku maunya ini, aku maunya kadang juga ada yang saya beberapa kasus ya Bu ya. Ada yang, Bu, anak saya sebelum ini nih udah mau kok minum susu, apa aja saya kasih susu mau, tapi kok setelah sudah beranjak ke 2 tahun lebih, sudah ini mau 3 tahun, anak saya jadi pilih-pilih makanan Bu, sayur jadi nggak mau, terus juga susu pun jadi nggak mau gitu. Saya harus gimana? Jadi anak saya jadi tingginya naik nih, tapi jadi berat badannya di situ-situ aja gitu. Oh, jadi stunting itu juga bukan berarti terkait hanya tinggi saja ya, tetapi beratnya juga. Iya, gitu. Berarti kalau beratnya itu apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata tuh kalau seperti itu? Biasanya untuk itu tuh di bawah rata-rata juga. Oh, di bawah gitu. rata-rata. Iya, karena apa? Walaupun dari nutrisi juga ya, gitu. Kadang dia tinggi aja jadi kurang. Tinggi kurang. Berat badan bisa nih dia di bawah. Karena apa? Pola makannya pun tidak bagus. Berarti kalau terkait pola makan itu
orang tua dong yang jadi faktornya ya. Berarti memang orang tua harus lebih kreatif untuk memberikan makan kepada anak, jadi anaknya lebih bersemangat untuk makan mungkin ya. Betul sekali. Jadi kenapa dibilang anak-anak tuh semakin besar jadi semakin susah makan. Sebenarnya bukan lebih ke susah makan, tapi mereka itu kadang bosan dengan makanan mereka. Gitu. Jadi kan kadang ada beberapa nih makanan, saya makan nasi dengan sayur sudah lembek nih, terus nasi pun jadinya lembek. Terus saya dapat buah-buahan pun misalkan di jus, lembek juga. Iya. Jadi tekstur mereka tuh pengen yang berbeda gitu. Ada menantang ya, keras gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa pengennya, nasi saya sudah lembek nih. Kira-kira sayurnya saya buat apa ya? Nah, seperti itu. Pakai misalkan sayur bayam nih, Bu. Sayur bayam. Kalau dibikin sayur biasa kayak anak saya jadi bosen deh gitu makanannya. Bisa diganti dibikin pakai terigu kayak kerupuk gitu. Bisa dibikin terigu ya. Jadi kayak gitu juga bisa. Campuran nugget juga bisa ya mungkin ya. Sekali gitu. Jadi harus kreatif dong mama-mama berarti ya. Jadi gini ya. Apakah vitamin, terus suplemen, minyak ikan itu berpengaruh nggak sih untuk meningkatkan atau untuk mencegah stunting seperti itu? Oke, kalau untuk vitamin, suplemen dan juga minyak ikan ya, ada beberapa yang bilang, anak saya makan atau mengonsumsi minyak ikan nih bisa ngebuat nafsu makannya bertambah. Bagus memang, dia jadi semakin ingin makan. Tapi kita akan kembali lagi ke pola hidup. Gitu. Ketika salah satu faktor tidak langsungnya adalah dengan minyak ikan dan suplemen dan vitamin yang bisa ngebuat dia nafsu makannya bagus, tapi ternyata pola hidup bersih dan sehatnya tidak dijalankan, pola nutrisinya tidak dijalankan, akhirnya dia hanya makan istilahnya yang ada aja, apa aja dimakan, yang penting ada, tapi tidak memenuhi standar gizinya nih, gitu. Itu bisa jadi faktor yang tidak langsung juga, Bu. Ternyata dia masih bisa terkena stunting gitu loh, karena ada ketika kita sudah dibantu nih dengan minyak ikan tapi pola hidup bersih dan sehatnya tidak bagus, lalu juga pola nutrisinya nggak bagus, itu juga bisa jadi dampak juga, salah satu faktor yang bisa menyebabkan stunting. Gitu. Jadi kalau untuk anak yang sudah usia 2 tahun terus terkena stunting gitu, terdeteksi stunting, apakah itu tidak bisa diobati sama sekali? Sebenarnya bukan lebih nggak bisa diobati ya, Bu ya. Tadi yang saya sudah dijelaskan juga tentang kepembalikannya mengenai faktor keinginan. Maksudnya tentang faktor keinginan apa? Dia ingin makan apa nih? Sudah mulai susah-susahnya makan karena dia lebih suka main, dia lebih suka dengan dunianya. Jadi orang tua tidak selamanya bisa mengatur anaknya lagi nih sudah mulai dari 2 tahun gitu, karena apa yang dia makan jadinya jadi nggak mau makan nih, jadi susah makan nih, jadi serba nggak mau gitu. Jadi sebenarnya kalau usia 2 tahun itu masih bisa untuk diperbaiki ya, kalau pola makannya itu bisa berubah dengan baik ya. Tapi pun berpengaruh gini, ketika pertumbuhan nih dia tingginya kurang, dia beratnya kurang, kita perbaiki dengan dia konsumsi minyak ikan, dia masih bisa tingginya bertambah, beratnya bertambah. Tapi perkembangan otak itu tidak selamanya bisa dilihat dari seperti pertumbuhan. Gitu. Jadi kenapa yang dibilang kita sulit untuk disembuhkan, sulit sekali untuk disembuhkannya karena dari berdasarkan perkembangannya. Gitu. Ketika perkembangannya sudah terlampau jauh ketinggalan, ketika kita perbaiki pun itu akan tetap berpengaruh pada perkembangan otaknya. Seperti gitu. itu. Jadi istilahnya tadi teman-temannya sudah ada berada jauh di D, dia masih diam saja di B, gitu. Itu sebenarnya yang bikin kenapa bilang teman-teman stunting itu, anak-anak stunting itu susah untuk disembuhkan, gitu. Jadi kognitifnya, perkembangannya yang sudah sulit disembuhkan ya, gitu. Untuk pertumbuhan masih bisa diperbaiki, masih namanya pertumbuhan dia akan terus bertumbuh. Tapi nanti kedepannya dia akan selalu berdampak nih pada pemikirannya, IQ-nya juga akan jauh lampau di bawah dari teman-teman normal biasanya. Gitu ya. Berarti stunting itu juga apakah dia jadi ketika anak itu stunting, apakah ada pengaruhnya dari faktor genetik gitu?
Sebenarnya bukan lebih faktor genetik ya Bu ya, gitu. Tapi ketika minimal kita lihat dari faktor kehamilan dan faktor ibunya. Faktor ibu itu mempengaruhi tentang kecerdasan anaknya, pertumbuhan anaknya dari masa kehamilan. Oh iya. Terus ketika ibunya nih hamil, kita lihat ada faktor nggak nih yang mendukung kenapa anak ini bisa terkena stunting. Contoh, ibu hamil yang lingkar lengan. Kenapa sih kalau misalkan ibu hamil suka kita hitung lingkar lengannya? Ayo. Iya, itu salah satu cara kita melihat nih. Oh, minimal 23,5 cm. Tapi ibunya ternyata di bawah 23,5. Oh gitu. Itu ada nama penyakit lagi, ada KEK atau kurang energi kronis. Itu termasuk juga bisa penyebab stunting, nggak salah satunya. Bisa menjadi penyebab faktor. Tapi tidak tidak mengatakan kalau ibu yang melahirkan anak dengan ibunya KEK itu adalah stunting, enggak. Tapi ada salah satu faktor. Ibu yang terkena hipertensi pada saat kehamilan itu bisa nggak salah satu pencetus stunting? Bisa. Apalagi udah sudah hipertensi, pola nutrisinya tidak bagus, lalu juga anemia. Anemia, kekurangan darah. Ibu hamil yang kekurangan darah, dia kadar hemoglobinnya juga kurang. Terus juga dia akhirnya lemas, letih, 5L. Itu dari faktor dari masa kehamilan, dia tidak menikmati masa kehamilannya. Akhirnya jadi seperti apa? Itu jadi salah satu pencetus juga stunting. Gitu. Jadi kan kalau orang tua kan pernah bilang gini ya, kalau kamu pengen anaknya tinggi, berarti kamu harus cari calonnya yang tinggi gitu ya. Tetapi ternyata itu tidak berpengaruh. Maksudnya itu bukan menjadi patokan kalau pasti anaknya tidak stunting, seperti itu ya. Betul sekali. Nah, terus aku pernah dengar ya, ketika pola makan kita tidak bagus gitu ya. Terus akhirnya kita akan menciptakan generasi yang stunting gitu. Kan tadi disampaikan kan ada pola gizinya ya di situ ya. Nah, nanti ketika anak kita itu sudah tidak tinggi, jadi hopeless dong ya untuk menghasilkan generasi yang tinggi nanti di bawahnya dia. Maksudnya ketika kita mengharapkan cucunya tinggi agak jadi susah gitu ya. Maksudnya generasi ketiga itu untuk jadi lebih tinggi sedikit harapan, begitukah? Kalau menurut aku juga nggak berpengaruh ya tentang gitu. Kenapa? Karena ada beberapa yang ibu saya pendek kok, ayah saya juga tidak terlalu tinggi, tapi sayanya tinggi. Karena apa? Pola dari kehidupan. Pola kehidupan, karena sebenarnya faktor genetik tinggi badan itu berpengaruh itu hanya beberapa persen Bu, gitu. Jadi di bawah 50% sebenarnya. Jadi ketika ibunya tidak terlalu tinggi, ayahnya tidak terlalu tinggi, tapi anaknya tinggi, itu kan berpengaruh pada kegiatannya juga. Ketika ternyata pas kecilnya anaknya nggak cuma di rumah aja, senang main loncat-loncatan, senang renang, senang apa, senang berolahraga, itu juga bisa mempengaruhi. Dan juga kayaknya satu faktornya itu adalah ibunya yang menyadari dia tidak tinggi dan dia punya suami tidak tinggi, berarti dia harus menciptakan anak yang tinggi gitu ya, dengan gizi dan latihan begitu berarti ya. Intinya gitu, stimulasi itu penting untuk anak-anak. Ketika bilang, Bu, anak saya kok telat ya, belum ini belum itu, belum bisa merangkak, misal 3 bulan atau 6 bulan, kok anak saya belum bisa duduk ya Bu ya. Tapi ibunya tahu anaknya tidak bisa, tapi ibunya diem aja nih, nggak mencoba untuk stimulasi, tidak mencoba untuk merangsang anaknya untuk duduk, merangsang anaknya untuk merangkak, itu pun tidak akan berjalan. Karena apa? Anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oh iya betul, peniru yang handal gitu ya. Anak itu peniru yang handal. Kadang kita saja yang sudah besar jadi peniru yang handal bagi orang tuanya gitu. Apalagi anak kecil yang hanya tahu melihat kehidupan sehari-hari, oh orang tuanya seperti ini, oh ayahnya seperti ini, oh ayahnya yang dilakukan seperti ini, yang dilakukan ibunya pun seperti ini. Jadi itu yang dia lakukan. Tahapan bicara pada anak pun apa yang diucapkan oleh orang tuanya itulah yang akan diucapkan pertama oleh anaknya gitu. Jadi dia tidak akan melihat orang lain mengucapkan, karena apa? Hanya sekali yang dia dengar. Betul. Tapi ketika ibunya mengucapkan misalkan mama, ayah, yang terus diucapkan, anak itu bakal apa? Bakal terus berstimulasi, bakal diucapkan misalkan mah pertama, nggak apa-apa, distimulasi mama akan terus gitu. Akan berlanjut gitu. Oh iya gitu. Jadi kan gini ya, tadi disampaikan kalau stunting itu ternyata bukan hanya sekedar pendeknya,
bukan hanya sekedar pertumbuhannya, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan gitu ya. Jadi bisakah kita ambil kesimpulan bahwa anak yang stunting itu sedikit tidak cerdas? Kalau saya tarik kesimpulan bisa. Oh, seperti karena itu. IQ-nya juga kan jadi turun. Oh, gitu. Iya, gitu. Makanya kenapa kita sangat-sangat pencegahan stunting, karena itu sangat berpengaruh nih pada perkembangannya, pada IQ-nya, pada kehidupan dia selanjutnya. Karena akan semakin bertumbuh dia, semakin berkembang dia, semakin dewasa, dia pun tidak akan bisa berjalan seperti baiknya anak normal biasanya. Karena apa? Dari dasarnya pun dia sudah berpengaruh pada IQ dan kognitifnya dia. Gitu. Jadi kenapa banyak nih stunting ini pelan-pelan bisa menyebabkan kematian itu Bu, karena ada berpengaruh pada perkembangannya juga. Masya Allah, sampai sejauh itu ternyata ya. Jadi sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, terkait dengan pengaruh, apakah stunting bisa mempengaruhi mental orang tua ataupun mental anak itu sendiri ketika dia akhirnya menyadari kalau dia itu adalah stunting, tidak lebih maksudnya dia itu punya tinggi yang berbeda dengan temannya. Apakah itu berpengaruh juga di kesehatan mentalnya? Oke, kalau menurut saya sendiri pasti berpengaruh ya Bu ya. Gitu. Pasti akan berpengaruh ketika karena apa? Terkadang orang tua lebih telat menyadari sih, lebih tepatnya di situ. Dia telat menyadari bahwa anaknya stunting, merasa oh ya sudah anaknya tidak apa-apa. Nanti juga bakal, misal dia telat bicara nih, oke nggak apa-apa, nanti juga dia akan bicara. Oh iya. Distimulasi dan lain-lain. Menurut dia oke nggak apa-apa, aman-aman aja anak saya. Tahunya ternyata pas cek ke dokter, oh ternyata anak saya sudah telat. Oh iya. Jadi saya juga pernah mendengar ya, ketika perkembangan itu telat dari yang lain, itu sama seperti telatnya itu ketika satu tahun itu sama seperti 10 tahun ya. Sekali. Terkait dengan kemandirian juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita ya tentang melihat tumbuh kembang anak, memang tidak selamanya anak itu akan, misalkan dia berbicara akan tepat pada waktunya. Tapi kita ada batasan waktu nih, misalkan dari tim-tim kesehatan, dari tim-tim tumbuh kembang itu ada batasnya, misal dari 3 bulan harusnya sudah bisa merangkak, tapi ternyata belum. Tapi kita punya jangka waktu nih Bu, misalkan 4 bulan 5 bulan nih sebelum dia ke 6 bulan yang sudah seharusnya dia bisa duduk, ternyata sudah bisa dimaksimalkan. Iya gitu. Kita lihat waktu dia 3 bulan dia belum pas-pasan banget bisa merangkak, tapi 4 bulan kita lihat oh sudah bisa. Itu belum tentu kita, jadi tidak berarti 3 bulan dia belum bisa merangkak atau dia tumbuh kembangnya kurang, kita langsung oh ini stunting nih. Itu enggak, tidak bisa juga. Tapi kita lihat nih 3 bulan 4 bulan, oh dia kok belum ada perubahan. Yang 6 bulan dia seharusnya sudah seperti B, tapi ternyata belum juga ada perubahan. Itu baru kita akan lihat aspek berikutnya. Oh ternyata di sini dari waktu kehamilannya ibunya kek ternyata. Oh waktu lahir pun ternyata kurang dari 48 cm. Itu bisa juga dilihat dari situ. Terus waktu 1000 hari pertama kelahiran, ternyata dia tidak seperti anak yang biasanya. Dia pendiam, lalu juga dia tidak seaktif biasanya. Tumbuh kembangnya juga yang harusnya cepat duduk atau bagaimanapun dia tidak dilakukan. Itu pun bisa jadi pembelajaran juga untuk orang tua ya. Gitu. Sekarang bukan berarti para orang tua hanya bisa mempengaruhi mental. Mental terkena pada orang tua itu akan semakin memperburuk keadaan anaknya. Betul sekali ya, jadi berpengaruh besar itu untuk sekali. Jadi lebih baik apa? Ya sudah, ketika sudah mengetahui nih, oh anak saya terkena stunting. Tapi bukan berarti nyerah untuk orang tuanya. Iya betul. Gitu. Bukan berarti nyerah untuk orang tuanya. Walaupun memang dasarnya sulit untuk disembuhkan dan tidak bisa disembuhkan, bukan berarti orang tua ya sudahlah mau apa lagi. Tetapi harus ini ya bertindak maksimal ya. Bertindak maksimal tetap. Oke, kita harus menghubungi dokter spesialis anak. Lalu juga mengenai tentang tumbuh kembangnya anak. Lalu tentang mengikuti edukasi atau edukasi lebih tentang MPASI atau tentang ASI-nya, pemberian ASI juga, pemberian makanan. Lalu juga ke tim penugasan gizi atau TPG itu juga bisa, di puskesmas ada, di klinik ada. Teruslah berkembang.
teruslah menghubungi tim kesehatan. Jangan ketika anak saya sudah stunting, ya sudahlah, mau gimana lagi, udah nggak bisa disembuhin, saya harus apa? Nggak boleh gitu dong ya teman-teman ya. Iya, jadi tetap saja nih kita harus mengusahakan semaksimal mungkin, karena semakin kita menyerah itu akan semakin memperburuk keadaannya. Memperburuk keadaannya akan semakin menyebabkan kematian. Masya Allah. Karena ada infeksi kronis pada anaknya. Stuntingnya sudah parah, ditambah memperburuk keadaan dengan infeksi kronis yang dialaminya. Seperti nanti ada gangguan pada kardiovaskular atau pada jantung, pada paru-paru juga. Masya Allah. Lain-lain pada otaknya. Itu akan semakin lebih parah dan menyebabkan kematian di situ. Masya Allah teman-teman. Jadi dari perbincangan ini kita dapat mengetahui ya, punya ilmu baru jadinya ya. Sebaiknya teman-teman yang remaja ini jadi harus banyak belajar. Jangan sampai terlambat. Jadi ilmunya harus dicari dari sekarang sehingga nanti ketika sudah menikah bisa mempraktekkan. Betul sekali. Jadi disebut juga genre. Ya, generasi berencana. Semuanya harus direncanakan. Dengan begitu kita bisa menciptakan generasi yang gemilang, yang emas ya. Masya Allah ya. Yang kita juga akan tentunya zero stunting. Iya. Kita wujudkan Purwakarta, Indonesia zero stunting. Ini luar biasa sekali. Dihaturkan terima kasih. Alhamdulillah kedatangan duta genre hari ini, jadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kesehatan dan gizi ya. Nah, terkait dengan stunting, ternyata stunting itu bisa diminimalisir ya. Betul. Dengan makanan yang bergizi. Iya. Dan ketika anak sudah terdeteksi stunting, seharusnya orang tua tidak menyerah. Semaksimal mungkin kita berusaha, karena kan dengan berusaha akan memaksimalkan tumbuh kembang anak seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya ampun, ini luar biasa sekali. Aku bisa diundang di sini. Ya ampun, dipercaya juga untuk jadi narasumber. Baiklah teman-teman, kami tutup perbincangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.